Oke, baik. Kembali lagi bersama aku, Indina Triulfa, dengan yang 22060 122. Sepertinya di situ ada salah ya, guys. Jadi, NIM-nya 22060 122, bukan 0660. Oke, situ aja. Nah, di sini aku kembali lagi untuk mengerjakan atau melakukan tugas presentasi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 di bab ke-11, yakni terkait perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Nah, kalau yang di awal itu video sebelumnya aku udah ngenerangin terkait lingkungan pembangunan. Kita udah ngomong-ngomong tuh terkait gimana permasalahan dasar lingkungan, gimana pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan, gimana pemanasan global dalam cakupan permasalahannya, mitigasi, adaptasi. Nah, sekarang nih, sebentar. Nah, sekarang ini kita akan lebih menjelaskan terkait perumusan kebijakannya, kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat seperti itu. Nah, oke, mari kita lihat pembahasan apa yang udah aku rangkum eh, untuk presentasi kali ini. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita lihat di slide selanjutnya. Nggak bisa, guys. Bentar. Oke. Nah, jadi di bab 11 ini aku udah ngerangkum cukup singkat kayaknya. Ada 4 materi pembahasan yang udah aku ringkas seperti itu. Namun nantinya kita akan membahas dan aku juga akan membahas berdasarkan buku ini juga, guys. Jadi ya, iya, seperti video sebelumnya juga aku berpedoman sama buku ini. Jadi nanti setelah aku ngebacain di slide-nya, aku akan mempresentasiin dan membacain gimana sih menurut pandangan dari buku ini tadi. Seperti itu. Nah, jadi materi pembahasannya itu ada perencanaan pembangunan, yakni konsep dan logika. Selanjutnya itu ada proses perencanaan. Kemudian yang ketiga itu ada teori perumusan dan reformasi kebijakan. Dan yang keempat itu ada tren tata kelola dan reformasi. Nah, yang pertama, perencanaan pembangunan dan konsep logika. Sebentar, kita buka buku dulu, guys, biar gampang. Nah, hakikat perencanaan pembangunan. Nah, perencanaan ekonomi ini menyusun keputusan faktor produksi yang dialokasikan berbagai penggunaan atau produksi sehingga menentukan seberapa banyak total barang dan jasa yang harus diproduksi dalam satu atau dua periode tertentu seperti itu. Nah, ada juga rencana ekonomi yang mana serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai targetnya tersebut. Nah, pembagian rencana ekonomi ini juga ada terbagi atas 3 hal ya, teman-teman. Ada rencana komprehensif, rencana parsial, hingga proses perencanaan. Nah, rencana komprehensif ini adalah menetapkan target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional. Nah, selanjutnya rencana parsial ialah meliputi bagian tertentu dari ekonomi nasional. Nah, terus yang ketiga ada proses perencanaan yakni menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi formal. Oke, mari kita bahas ya, teman-teman. Sebelumnya jangan ada yang salpok. Ini udah nggak bersampul, saking seringnya aku buka sebuah tanda ya, teman-teman. Nah, jadi perencanaan ekonomi ini tuh bisa diartikan sebagai upaya yang tentunya sengaja ya dilakukan karena memang perencanaan ini adalah sesuatu hal yang memang udah direncanakan sebelum hal-hal penting atau
momen itu yang dari perencanaan itu terjadi jadi udah direncanakan. Jadi itu secara tidak langsung itu hal yang bukan secara langsung itu adalah hal yang sudah disengajakan. Namun di sini adalah hal yang disengajakan oleh pemerintah untuk mengordinasi pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang. Nah, kenapa perencanaan ekonomi ini jangka panjang? Karena memang sesuatu hal yang memang direncanakan itu tentunya membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Nah, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara pendapatan negara, baik itu dari pendapatannya, konsumsinya, penyerapan tenaga kerjanya, investasi, tabungan, ekspor hingga ekspor, impor ataupun segala sesuatu yang memang berkaitan dengan perekonomian negara tersebut, teman-teman. Nah, jadi eh, hal itu dilakukan itu untuk tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua kan juga ada rencana ini tuh rencana ekonomi. Nah, jadi rencana ekonomi itu ya eh, target kuantitatif tentunya karena kan target itu harus memang kuantitatif biar jelas gitu. Jadi kayak enggak ambigu gitu artinya enggak memiliki dua arti. Jadi kayak jelas satu satu dua dua gitu. Nah, jadi rencana ekonomi ini itu eh, dapat bersifat komprehensif dan parsial. Namun di sini juga ada eh, tambahan yakni proses perencanaannya seperti itu. Nah, rencana komprehensif atau comprehensive plan itu eh, ya seperti yang udah dijelasin bahwasanya rencana komprehensif ini menetapkan target yang lebih general gitu untuk berbagai aspek ataupun sektor penting dalam perekonomian nasional. Jadi rencana komprehensif ini tuh dirancang untuk mempertimbangkan atau merencanakan berbagai aspek yang tentunya akan mempengaruhi eh, mempengaruhi perekonomian nasional seperti itu. Nah, sedangkan rencana parsial itu bagian-bagian tertentunya saja. Kalau misalnya rencana komprehensif ini lebih general, mengeneralkan. Tapi kalau misalnya parsial ini lebih bagian tertentu, misalnya rencana parsial terkait komoditas pertanian seperti itu. Rencana parsial terkait perdagangan internasional yang mana itu ada ekspor dan impor. Sedangkan kalau misalnya rencana komprehensif itu meliputi seluruh aspek yang eh, apa mempengaruhi perekonomian nasional seperti itu. Nah, kemudian itu ada rencana proses perencanaan atau planning process yang digambarkan sebagai pelaksanaan di mana itu pemerintah pertama-tama itu akan memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target yang ingin dicapai, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasinya, koordinasinya, dan pemantauan rencana pembangunan itu, teman-teman. Gitu. Nah, mari kita lanjut ke bab slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan negara berkembang. Dengan sistem perekonomian campuran. Jadi sebenarnya sistem-sistem perekonomian ini ada banyak ya teman-teman sebagaimana yang udah kita ketahui kayak gitu ada sistem campuran, sistem ini, sistem itu seperti itu. Tapi kali ini kita menjelaskan terkait sistem campuran, perekonomian campuran. Jadi eh, sebagian besar rencana pembangunan itu udah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian campuran untuk negara-negara berkembang. Jadi negara berkembang itu
lebih umumnya memakai sistem perekonomian campuran, teman-teman, yang mana sebagian sumber daya yang produktif dimiliki dari negara berkembang dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Nah, proporsi kepemilikan dan kendali kedua sektor ini tuh antara sektor yang sumber daya produktif yang dimiliki ataupun yang dioperasikan ini dari satu negara ke negara lainnya, eh, tidak satu pihak pun yang bisa dikatakan terisolasi dari pihak apa namanya pihak lainnya seperti itu. Nah, tapi perekonomian campuran ini kerap itu ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial seperti itu. Nah, jadi sistem perekonomian campuran ini terdapat 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan yang mulai dikembangkan pada sektor swasta di negara berkembang. Jadi sebenarnya pada hakikatnya sistem perekonomian campuran ini terdapat 4 bentuk kepemilikan pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, sektor swasta di negara-negara berkembang ini melakukan inovasinya untuk mengembangkan bentuk dari kepemilikan pribadi di sistem perekonomian campuran ini tadi, teman-teman. Nah, eh, yang pertama itu adalah sektor substansi tradisional, yakni usaha pertanian berskala kecil dan toko pengrajin yang menjual produknya ke pasar lokal. Nah, jadi sektor substansi tradisional ini ya skalanya cukup kecil, teman-teman. Namanya kayak kita katakan ini adalah negara berkembang gitu. Jadi contoh pelaku dari sektor substansi tradisional ini meliputi pengrajin, yang menjual produk kerajinannya itu ke pasar lokal begitu. Nah, selanjutnya itu ada usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor formal dan informal di perkotaan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk kepemilikan perusahaan komersial berukuran menengah di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki atau dioperasikan oleh wira swasta lokal. Terus yang keempat itu ada perusahaan manufaktur besar ataupun pertambangan dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh ataupun sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri atau modal perusahaan itu biasanya dari luar negeri begitu juga hasil dari modal bentuk kepemilikan pribadi ini gitu. Selanjutnya itu ini yang sektor yang mulai dikembangkan, bentuk kepemilikan yang mulai dikembangkan yakni perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus bertambah berbasis domestik yang dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal kerap terdaftar di Bursa Efek Nasional negara berkembang yang berpendapatan menengah. Seperti itu. Nah, jadi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional ini kita yang udah aku jelasin tadi bahwasanya terdiri dari sektor substansial tradisional, yang mana itu seperti contohnya pertanian berskala kecil, ataupun toko pengrajin yang menjual hasil kerajinannya ke pasar lokal, kemudian itu ada yang bentuk kepemilikan lainnya itu ada usaha komersial, yang mana itu kepemilikannya itu milik individu ataupun keluarga, baik dalam sektor formal ataupun informal, seperti itu. Nah, kemudian ada perusahaan komersial berukuran menengah, ada juga perusahaan manufaktur yang besar, seperti itu. Ini 4 bentuk yang dari dulu memang ada.
bentuk kepemilikan pribadi tradisional. Nah, namun seiring berjalannya waktu kan seperti yang udah aku jelasin tadi bahwasanya sektor swasta di negara berkembang ini mulai mengembangkan inovasinya dalam inovasinya di bentuk kepemilikan pribadi tradisional pada sistem perekonomian campuran ini mengeluarkan bahwasanya perusahaan yang relatif besar dan jumlahnya terus berkembang, eee eee, terus bertambah berbasis domestik yang dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal kerap terdaftar di Bursa Efek Nasional negara berkembang yang berpendapatan menengah. Jadi ini udah, kalau misalnya tadi itu terkait pertambangan, perkebunan, pengrajin, ataupun sektor informal atau formal. Nah ini, inovasi terbarunya ini yakni terkait Bursa Efek Nasional, yang mana itu lebih trendy kan, seperti itu. Nah, negara-negaranya ini bisa kita katakan seperti Brasil, Rusia, India, hingga Cina. Tapi lebih seringnya itu terdapat negara-negara yang berpendapatan menengah ketimbang berpendapatan rendah yang jarang sekali di negara maju. Jadi sebenarnya, eee ini memang negara berkembang, tapi untuk yang inovasi ini itu umumnya di negara-negara berpendapatan menengah, seperti itu. Yang memang dia negara berkembang namun, kurs mata uangnya itu jauh lebih tinggi, jadi itu kayak pendapatannya itu menengah, seperti itu. Lanjutannya oke. Nah, jadi di sistem perekonomian campuran ini itu teman-teman, dalam konteks kelembagaannya yang tadi udah aku jelasin itu gimana. Nah, jadi, itu tuh seharusnya kita bisa mengidentifikasi bahwasanya terdapat 2 komponen pokok dari perencanaan pembangunan pada sistem perekonomian campuran ini tadi, seperti itu. Nah, apa tuh duanya? Yakni penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan memobilisasi, juga menyalurkan sumber daya langka ke bidang tertentu yang dapat memberikan sumbangan berarti demi realisasi tujuan ekonomi jangka panjang. Mmm, nah seperti jangka panjangnya itu gimana sih, Di? Kayak gitu. Misalnya kan unik ya, jadi tuh seperti adanya pembangunan rel kereta api, ataupun pembangunan sekolah, proyek PLTA, dan hingga pembangunan infrastruktur ekonomi atau ekonomi infrastruktur lainnya, serta penciptaan industri substitusi impor atau ekspor masa depan, seperti itu. Jadi, kan tadi aku ada nyinggung terkait infrastruktur ekonomi ataupun pembangunan infrastruktur ekonomi. Jadi sini aku mau jelasin bahwasanya infrastruktur ekonomi itu adalah modal, yang terwujud dalam bentuk jalan, ataupun rel, ataupun kanal, ataupun pelabuhan udara, dan bentuk sarana komunikasi dan transportasi lain. Dan juga sumber air, listrik, dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Jadi, infrastruktur ekonomi adalah pembangunan, eee, infrastruktur-infrastruktur yang tentunya modalnya itu akan membangun sebuah infrastruktur yang akan, menghasilkan, yang akan tentunya mengembangkan, bukan mengembangkan kita katakan, dapat menghasilkan nilai ekonomi di dalamnya, seperti itu. Jadi, infrastruktur ekonomi ini seperti kayak kita katakan membangun sebuah sekolah. Nah, sebuah sekolah nanti dari sekolah itu akan menghasilkan, sumber daya manusia, menghasilkan modal manusia yang cukup bagus, sehingga dari, pela pelajar-pelajar atau siswa-siswa yang sekolah tadi tadi itu dapat bekerja ataupun mendapatkan pengetahuan untuk gimana sih kita bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, jadi dari situ itu sudah terbangun sebuah infrastruktur ekonomi, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kebijakan ekonomi
pemerintah untuk merangsang, mengarahkan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat, begitu. Nah, jadi kebijakan ekonomi pemerintah ini seperti, aku kasih contohnya seperti perpajakan, lisensi industri, kayak lisensi itu kayak se syarat-syarat untuk membuat sebuah industri seperti itu. Baru ada penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga. Nah, hal ini tuh dilakukan ya untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintah pusat, teman-teman. Nah, dengan begitu diharapkan ketika perencanaan pembangunan itu cukup aktif dan hampir selalu terdapat keseimbangan antara dua kutub ekstrim dorongan pasar dan pengendalian sentral seperti yang telah terlihat dalam karakteristik perencanaan yang disederhanakan dalam perekonomian pasar campuran. Nah, selanjutnya, aduh teman-teman, aku mau minum sebenarnya. Mau sekali, tapi berapa? 30 menit lagi ya guys, setengah jam lagi. Nah, selanjutnya itu ada logika perencanaan pembangunan. Nah, di logika perencanaan pembangunan ini kita membahas terkait bagaimana kegagalan pasar. Nah, dikatakan di sini, kegagalan pasar adalah fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaan pasar yang dapat melemahkan keberfungsian dari ekonomi pasar. Nah, ketidaksempurnaan pasar itu meliputi adanya kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang rendah, eksternalitas yang cukup signifikan, pengetahuan yang kurang, seperti itu. Jadi, ketidaksempurnaan ini tentunya itu akan melemahkan keberfungsian ekonomi pasar, teman-teman. Nah, jadi, pasar di negara berkembang itu dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi kerap dikelola dengan buruk begitu. Jadi, sehingga adanya kegagalan pasar ini tadi. Nah, kegagalan pasar ini atau biasa dalam bahasa Inggris biasanya disebut market failure failure ya. Gitu lah guys. Iya sih. Ya ampun pronunciaku. Ini tuh mungkin menjadi alasan yang paling sering diajukan atas peranan pemerintah yang luas di negara-negara dunia ketiga. Nah, ada juga beberapa macam kegagalan pasar dan pemerintah yang akan dibahas, yang udah dibahas di bab sebelumnya itu. Tunggu, aku lihat dulu. Nah, tapi tuh eh, ada 3 bentuk dari kegagalan pasar yang dapat kita amati. Seperti itu. Antara lain, pasar tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Nah, selanjutnya itu terdapat pasar tetapi tidak menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Jadi ya ya gambarannya itu kayak pasarnya itu ada, tapi sumber daya yang dihasilkan dari pasar tersebut itu benar-benar nggak efisien. Jadi kehadiran pasar itu sebenarnya nggak membantu perekonomian masyarakat di tempat itu seperti itu. Nah, kemudian tuh ada pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan
tujuan sosial ketimbang alokasi sumber dayanya. Gitu teman-teman. Nah, kegagalan pasar ini tuh bisa timbul tuh dalam situasi perusahaan, dalam situasi di mana biaya atau manfaat sosial berbeda dengan biaya atau manfaat pribadi perusahaan ataupun konsumen, seperti barang publik, eksternalitas, dan kekuatan pasar yang menjadi, ya contoh-contohnya tadi. Ini kayaknya ini barang publik, eksternalitas, kekuatan pasar sepertinya udah pernah aku jelasin ya teman-teman. Gitu. Jadi kayak kalau barang publik itu misalnya para penumpang gratis yang tidak membayar atas pengadaan barang tersebut tidak bisa dikecualikan terkecuali dengan biaya yang tinggi. Jadi individu yang nggak mau membayar barang publik ini tentunya itu nggak akan efisien secara ekonomi. Kalau misal eksternalitas itu misalnya konsumen ataupun perusahaan tidak harus membayar semua biaya yang ditimbulkan atau tidak bisa mendapat semua manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Sehingga kegagalan dari eksternalitas ini adalah karena kegagalan koordinasi muncul ketika beberapa agen ekonomi diuntungkan apabila mereka dapat bekerja sama melakukan suatu tindakan saat semua atau sebagian besar agen ikut berpartisipasi. Tetapi tentu itu akan merugikan dengan melaksanakan tindakan pembangunan ekonomi berupa proses perubahan yang cukup struktural gitu. Jadi hal-hal seperti itu tadi itu kayak seperti tiga yang perlu diamati ini tentunya akan menjadi eh, penyebab dari kegagalan pasar, teman-teman. Aduh. Ah, oke. Wah, kita udah berbicara cukup panjang. Ternyata masih di bab pertama ya. Insya Allah. Oke. Selanjutnya itu ada proses perencanaan. Nah, proses perencanaan ini terdapat tiga tahapan, teman-teman. Yakni, aku bacain dulu ya, nanti aku jelasin. Tuh, ya ampun. Nah, yang pertama itu model pertumbuhan agregat yang meliputi perkiraan makroekonomi terhadap perubahan terencana yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi. Nah, yang kedua itu ada model input-output multisektor, yakni akuntansi sosial dan model equilibrium umum yang dapat dihitung dampak dari faktor produksi sumber daya, tenaga kerja, hingga pendapatan valuta asing. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan proyek investasi di sektor tertentu secara rinci melalui teknik penilaian proyek dan analisis biaya dari manfaat sosial. Nah, jadi sebentar teman-teman. Hmm, sebentar ini. Nah, jadi sebenarnya di tahapan perencanaan ini ada dua tahapan dasar. Mungkin kita sih udah tahu bahwasanya tahapan sangat terlihat jelas bahwasanya tahapannya itu dasarnya itu ada model pertumbuhan agregat dan model input output multisektor itu menjadi dua kategori dasar teman-teman. Nah, pada model pertumbuhan agregat ini tadi itu kan udah meliputi hmm, makroekonomi terhadap pertumbuhan terencana atau yang dibutuhkan dalam variabel ekonomi. Nah, ini tuh variabel ekonomi yang utama, teman-teman. Jadi,
eh, model pertumbuhan agregat ini ialah sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel yang terbatas. Sebentar teman-teman, aku lihat dulu. Ini aku udah jelasin belum ya di slide selanjutnya? Oh, oh, ini kita lihat kan. Ini cuma ada C pemilihan proyek investasi, berarti yang A sama B sepertinya entah kehilang hilang kayak di penjelasan sebelumnya kan ada hilang juga kan beberapa slide. Aku nggak tahu kenapa itu kejadian kejadian lagi ya di video ini. Cuman ya mungkin aku bakal jelasinnya itu tadi. Jadi model pertumbuhan agregat ini yang tadi tuh sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian eh, dalam dalam satu ataupun sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas. Jadi, eh, em, apa namanya variabel terbatas ini tentunya itu dianggap sangat penting, teman-teman, sangat krusial yang mempengaruhi perekonomian di suatu negara itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu seperti variabelnya itu eh, oh, variabelnya itu penting. Yang tentunya itu dapat menentukan tingkat laju pertumbuhan output nasional kayak gitu. Ya sama aja sih kayak penjelasan tadi. Yang tadi itu lebih singkat, yang ini lebih bahasanya lebih buku kayak gitu. Nah, itu tuh seperti output tabungan, seperti tabungan, baru habis itu seperti investasi, persediaan modal, ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi model pertumbuhan agregat ini memberikan metode yang paling praktis sebenarnya teman-teman untuk meramal pertumbuhan output ataupun mungkin juga lapangan kerja kayak gitu dalam periode 3 atau 5 tahun ke depan. Jadi model pertumbuhan agregat ini tentunya bagus untuk tahapan perencanaan dalam jangka pendek teman-teman. Seperti yang tadi udah aku bacain itu di 3 sampai 5 tahun ke depan berarti itu jangka pendek. Kalau misalnya jangka pendek itu kan 20 tahun sampai berapa tahun seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu model input output multisektoral. Sebenarnya kalau misalnya dari sini kalian sudah bisa memahami secara langsung sih teman-teman kalau tadi model pertumbuhan itu dari variabel yang terbatas. Kalau misalnya ini model input output berarti dari variabel-variabel yang banyak seperti itu yang multisektor. Hmm. Nah, jadi model model input output model input output atau model antar industri. Jadi, model input output multisektor ini bisa juga disebut sebagai model antar industri, teman-teman. Nah, jadi model antar industri ini adalah model yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembeliannya itu dikatakan input dan penjualan yang dikatakan output antar industri gitu. Oh, banget nih. Nah, tapi oh ya ampun ternyata di bawahnya itu ada tulisan tuh teman-teman. Kalau namun poin pertama dan kedua menjadi kategori dasar dalam model perencanaan ekonomi. Ternyata aku yang nggak baca, aku kira tadi aku lupa kan. Jangan-jangan slide yang nggak ada di model 1 dan 2 itu ada di belakang-belakang. Cuma nggak tahu Bismillah ya enggak. Oke, selanjutnya itu ini penjelasan dari yang tadi. Yang ketiga itu ada pemilihan proyek investasi. Nah, penilaian proyek itu adalah analisis kuantitatif tentunya. Kuantitatif ya teman-teman. Dari kelayakan atau profitabilitas.
profitabilitas relatif dari menginvestasi sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Nah, hmm, tadi kan kalau misalnya di sini kan dikatakan kan, aduh, bentar, dikatakan penilaian proyek dan analisis biaya manfaat dan sosial. Nah, jadi selanjutnya itu ada yang aku jelasin dulu ya teman-teman. Analisis biaya manfaat itu tuh adalah alat analisis ekonomi di mana biaya pribadi dan sosial aktual dan potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual dan potensial. Nah, perhitungan profitabilitas sosial suatu investasi itu meliputi 3 tahap, teman-teman. Ini aku bacain dulu ya. Insya Allah bakal aku jelasin. Tapi penjelasannya ulang, teman-teman. 131. Ya, ini sampai benar-benar udah soal saking seringnya dibuka. Nah, 3 tahap meliputi, aku jelasin dulu ya teman-teman. Jadi, merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan berupa manfaat sosial neto. Kemudian ada ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Ukuran sosial ini terdiri atas harga pembukuan ataupun accounting price, terus ada harga bayangan atau shadow price atas input dan output untuk membedakan harga pasar, yakni market prices. Nah, yang ketiga itu ada kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksikan menjadi suatu indeks. Sebentar teman. Nah, itu tadi udah aku jelasin. Penjelasannya itu ada di lembar kertas ini, teman-teman. Nah, yang pertama itu kan merinci fungsi tujuan yang akan dimaksimalkan berupa manfaat sosial itu. Nah, itu merincinya itu dengan beberapa ukuran tentang bagaimana manfaat yang berbeda, misalnya konsumsi per kapita, distribusi, hingga pendapatan. Nah, hal ini tuh diperhitungkan dan trade-off apa sih yang akan muncul di antara keduanya. Nah, yang kedua itu ada ukuran sosial mengenai nilai unit dari seluruh input dan output proyek. Hmm. Itu tuh, eh, nah di sini kan ada harga pembukuan, harga bayangan, harga pasar. Nah, aku mau jelasin bahwasannya harga bayangan atau harga pembukuan itu adalah harga yang mencerminkan biaya dari oportunitas yang sebenarnya dari sebuah sumber daya, teman-teman. Nah, kalau misalnya harga pasar itu harga yang ditetapkan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Nah, namun secara umum semakin besar perbedaan antara harga bayangan dengan harga pasar, maka semakin besar pula keperluan akan analisis biaya manfaat sosial dalam membuat aturan-aturan bagi keputusan investasi publik atau pemerintah gitu. Nah, selanjutnya itu eh, ada kriteria keputusan untuk mengurangi arus manfaat dan biaya sosial yang diproyeksi menjadi suatu indeks. Nah, yang nilainya dapat digunakan untuk menyetujui atau menolak suatu proyek yang atau memeningkatnya terhadap memeringkatkan eh, kayak apa namanya? Skala prioritas gitu terhadap proyek-proyek alternatif. Nah, jadi ini tuh indeks itu sebenarnya adanya indeks itu yaitu untuk menilai proyek-proyek itu, menilai itu tuh harus dilakukan nggak ya, pembangunan ini harus dipending nggak ya kayak gitu. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman yang nonton ini tuh anak ilmu ekonomi ataupun ekonomi pembangunan
Nah, kalian tuh kayaknya bakal ada mata kuliah pilihan terkait permodelan ekonomi dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi tuh mempelajari terkait indeks-indeks, memperhitungkannya, yang tadi udah dibilang dalam metode kuantitatif tentunya. Karena gimana pun juga kuantitatif itu lebih akurat, tepat, nggak banyak, nggak menghasilkan dua arti atau efek ambigu gitu guys. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh harga pasar, input output pada biaya sosial. Nah, terdapat berbagai alasan untuk meyakini bahwa harga pasar input dan output di negara berkembang tidak memberikan cerminan manfaat biaya sosial yang sebenarnya. Nah, terdapat lima alasan yang kerap digunakan, antara lain inflasi. Yang pertama itu ada inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi, teman-teman. Jadi, negara berkembang itu kerap mengalami inflasi dan kendali harga yang variatif. Nah, kedua itu ada tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Nah, variabel-variabel ini terdistorsi harga faktor produksi yang menyebabkan tingkat upah pada sektor modern melampaui biaya oportunitas sosial tenaga kerja. Dan tingkat bunga mencerminkan biaya oportunitas sosial modal yang terlalu rendah pastinya. Nah, kemudian ada tarif kuota subsidi dan substitusi impor. Eh, Tarif tinggi yang diikuti dengan kuota impor dan penetapan nilai tukar terlalu tinggi, mendiskriminasi sektor pertanian ekspor dan memihak sektor industri manufaktur substitusi impor. Nah, yang keempat itu ada keterbatasan tabungan, adanya tekanan substansial dengan meningkatkan kemampuan konsumsi kalangan bawah dianggap kurang optimal. Nah, yang kelima itu ada tingkat diskonto sosial, yakni memperhitungkan nilai dari manfaat dan biaya proyek yang berlangsung dari waktu ke waktu gitu. Nah, jadi sini aku jelasin inflasi dan mata uang yang nilainya ditetapkan terlalu tinggi. Mungkin aku jelasin secara point of view-nya aja ya. Jadi untuk inflasi dan mata uang yang nilainya itu kan terlalu tinggi itu, banyak itu negara berkembang itu umumnya itu masih terpapar oleh inflasi yang dikendalikan oleh harga yang cukup bervariasi. Nah, harga-harga yang dikendalikan ini biasanya sangat tidak mencerminkan biaya oportunitas yang sebenarnya bagi masyarakat yang memproduksi barang dan jasa. Ya gitulah, sangat sangat tinggi gitu. Selanjutnya itu ada tingkat upah, biaya modal, dan pengangguran. Aduh, teman-teman, kok aku ngantuk ya sepertinya. Padahal aku menjelaskan, tapi aku ngantuk. Wow. Nah, jadi itu hampir di semua negara berkembang itu mengalami distorsi ya harga faktor produksi. Sehingga itu menyebabkan tingkat upah yang diberlakukan di sektor modern itu melampaui biaya oportunitas sosial atau harga bayangan. Nah, tenaga kerja dan tingkat bunga mencerminkan biaya oportunitas sosial terendah. Dan dari keadaan ini itu akan mengakibatkan luasnya pengangguran dan kondisi setengah menganggur serta intensitas modal yang berlebihan dari teknologi produksi industri gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada tarif kuota, subsidi, dan institusi impor. Nah, keberadaan ini tuh akan berkesinambungan dengan perburuan rintis sih teman-teman. Kayak impor dan penetapan nilai tukar tinggi meski mengasih sektor pertanian ekspor dan memihak sektor industri manufaktur masuk substitusi impor gitu. Hmm. Nah,
Dari ini juga itu akan mendorong adanya perburuan rente, yakni upaya individu dan bisnis untuk meraup rente ekonomi yang muncul dari distorsi harga kendali dan kendali fisik yang disebabkan oleh intervensi berlebihan pemerintah, seperti lisensi, kuota, batas atas, tingkat bunga, dan kendali nilai tukar. Terus itu, aduh, maklum guys. Oh, oh, gelap. Oh, gelap. Tuh, ini perlu. Hmm, Banjulannya guys. Kalau dia jatuh. Oke. Ini satu, tiga. Bentar ya teman-teman. Satu, satu, tiga, dua. Ini. Satu, tiga, tiga. Nah, yang terakhir itu ada tingkat diskonto sosial. Nah, pada hakikatnya itu, tingkat diskonto sosial itu adalah tingkat di mana masyarakat mendiskontokan potensi manfaat sosial masa depan untuk mencari tahu apakah manfaat tersebut itu setara dengan biaya sosial mereka saat ini. Eh, Gitu teman-teman. Nah, jadi itu hakikatnya itu harga dari waktu atau tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai bersih atau net present value NPV dari suatu aliran dan manfaat proyek dalam satu waktu di mana NPV itu dihitung. Tuh. Nah, selanjutnya itu bentar ya teman-teman. Ada kegagalan pemerintah. Nah, tadi itu kalau tadi kita itu udah ngebahas terkait kegagalan pasar, di sini tuh ada kegagalan pemerintah. Jadi ya tadi tuh kan di kegagalan pasar itu ada yang mengatakan bahwasannya dikatakan bahwa kegagalan pemerintah itu terjadi kegagalan pasar itu terjadi karena kurang terlalu banyak begini-begini dari pemerintah, begini dari pemerintah gitu. Nah, jadi kalau tadi kegagalan pasar mengatakan tentang kegagalan pemerintah, nah di sini tuh kegagalan pemerintah itu ada penjelasannya lagi. Jadi kita harus menerjemahkan sebenarnya tuh mana sih yang mempengaruhi dari kegagalan-kegagalan ini tadi. Benar nggak sih kegagalan pasar dipengaruhi oleh pemerintah karena pemerintahnya kayak gini? Benar nggak sih kegagalan pemerintah terus jadi karena itu kayak gini kayak gini? Jadi kalian tuh harus pandai analisisnya, guys. Nah, kegagalan pemerintah adalah situasi di mana intervensi pemerintah suatu perekonomian malah memperparah hasil yang ada. Nah, kegagalan pemerintah ini terjadi akibat beberapa persoalan spesifik yang tertentu, yaitu satu, kecacatan dalam, itu salah guys, itu kecacatan, ya, kecacatan. Kecacatan dalam rencana dan implementasi terlalu banyak tanpa mempertimbangkan tujuan yang saling bersaing bahkan bertentangan. Itu yang mengakibatkan kegagalan pemerintah. Nah, yang kedua ini ada data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nah, umumnya kegagalan pemerintah ini kan terjadi di negara-negara berkembang. Dan negara-negara berkembang itu umumnya, aku nggak akan membicarakan semuanya. Tapi negara-negara berkembang itu umumnya melakukan pendataan itu yang tidak akurat. Sehingga misalnya dikatakan bahwa angka kemiskinan di sini data sekian telah mengalami penurunan sekian, sekian, sekian. Gitu. Tapi sedangkan data terbarunya ternyata angka kemiskinannya itu meningkat gitu. Jadi kayak yang seharusnya anggaran negara itu ke situ bisa dialihkan malah tidak. Jadi tidak sampai. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Nah, yang keempat itu ada kelemahan kelembagaan. Yang kelima itu ada kurangnya etika politik.
upaya gigih individu dalam otoritas politik untuk meraih sasaran ekonomi tertentu melalui reformasi kebijakan. Gitu, teman-teman. Sebenarnya ini banyak penjelasannya. Kalian bisa buka di halaman 136 sampai 137. Gitu. Hmm, Itu sama guys. Pokoknya pakai buku Michael Todaro yang kedua yang warna biru. Misalnya di semester sebelumnya itu kalian pasti mampu buku warna kuning. Michael Todaro kayak gitu kalian mampu buku warna biru gitu. Nah, selanjutnya itu ada teori perumusan dan reformasi kebijakan. Nah, kita agak percepat ya guys, karena waktu kan 50 menit. Nah, ini tuh udah 48 detik gitu. Jadi kayak, 48 menit. Tapi kalau terlalu panjang juga kalian bingung gitu. Bukan bingung, muak gitu kan. Juga. Ya kayak gitu lah teman-teman. Yang ketiga itu ada teori perumusan dan reformasi kebijakan. Nah, di teori perumusan dan reformasi kebijakannya terdapat pembagiannya itu pola pemungutan suara dan reformasi kebijakan, yakni suatu proses kolektif yang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme yang inklusif dan representatif. Nah, proses ini itu melibatkan berbagai metode voting, voting atau pola pemungutan suara yang tadi, seperti pluralitas, di mana suara terbanyak menjadi pemenang, mayoritas absolut, di mana memerlukan lebih dari 60% untuk menjadikan penentu bahwasannya kebijakan itu diletakkan. Yang ketiga itu preferensi berjenjang, yakni menggunakan urutan prioritas pemilu. Nah, pemungutan suara ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, seperti efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah, keadilan sosial untuk melindungi kelompok rentan, serta kelayakan implementasi dasar anggaran dan kapasitas. Nah, dalam praktiknya, dinamika politik ini memainkan peran penting untuk pembentukan koalisi untuk memperkuat dukungan atau menegosiasi lebih sebelum proses voting. Nah, pola pemungutan suara ini menjadi kunci dalam memastikan legitimasi, transparansi, dan inklusivitas dalam setiap reformasi kebijakan yang diambil. Nah, sebenarnya ini pola pola pemungutan suaranya aku ambil sumbernya dari internet ya teman-teman, karena misalnya dari sini tuh aku ngerasa kayak kurang menjurus gitu loh ke intinya, kayak terlalu bertele-tele, jadi kayak oke, aku cut, aku ringkas, aku cari di internet, tep 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 udah. Cuma kalau misalnya yang tiga ini itu tuh di buku ada. Nah, selanjutnya itu ada teori reformasi kebijakan. Nah, peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi pada perumusan dan reformasi kebijakan itu terbagi atas dua pandangan ekstrim. Di antaranya, pandangan bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, namun juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Nah, kemudian itu ada pandangan yang dikaitkan dengan kontrarevolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru. Dalam pandangan ini, partisipasi pemerintah sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme pasar untuk dibatasi. Nah, teori yang tadi itu juga ada campur tangan dari peran pembangunan dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, keberhasilan pembangunan hanya bergantung pada sektor swasta dan publik yang aktif serta efisien, tapi juga diperlukan warga negara yang partisipatif. Jadi, meskipun sektor swasta dan publik ini sangat gencar-gencarnya melakukan pembangunan, tapi kalau misalnya warga negaranya itu nggak partisipatif atau warga negara itu kayak, alah ya udahlah kayak gitu, ya udah negara itu nggak akan berkembang, nggak akan kebangun kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih kayak dosen itu benar-benar udah bagus banget nih ngajarnya kayak gini, tapi mahasiswa itu cuman kayak
Hah? 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 Nah, iya, nggak nyampe juga ilmunya kayak gitu. Itulah dia intinya. Nah, jadi lembaga swadaya masyarakat ini adalah organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara berkembang. Nah, terdapat tujuh ya teman-teman, tujuh, terdapat tujuh keunggulan komparatif organisasional dalam bidang pengentasan kemiskinan. Antara lain adanya inovasi, fleksibilitas program, pengetahuan teknis khusus, barang lokal yang ditargetkan, perancangan dan implementasi manajemen sumber daya yang dimiliki bersama, kepercayaan dan kredibilitas, hingga representasi dan advokasi, teman-teman. Nah, hmm, bentar. Oh. Nah, kalian itu bisa ngebaca di halaman 153 ya, teman-teman. Itu bener-bener banyak. Sampai halaman 159. Sebenarnya bukunya enak, teman-teman. Kayak novel, aku juga suka bacanya kayak gitu. Bahkan kayak aku mau ngerangkum ke PPT ini rasa masukkan aja semua, masukkan kayak gitu. Cuman ya nggak mungkin juga kan. Nah, lanjut. Dan ini kita di bab penghujung, teman-teman, ada tren tata kelola dan reformasi. Nah, tren tata kelola ini ada selain peningkatan pesat akan pentingnya lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan ekonomi, namun terdapat juga tiga tren tata kelola, diantaranya pemberantasan korupsi, ini pengambil alihan sumber daya publik demi keuntungan pribadi. Sebentar. eh, Pemberantasan korupsi, yakni pengambil alihan sumber daya publik demi keuntungan pribadi dan kepentingan lainnya melalui penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh resmi. Nah, yang kedua itu ada mendorong desentralisasi tren jangka panjang yang kerap terjadi di negara maju. Proses di mana otoritas pusat suatu negara atau organisasi memindahkan sebagian kekuasaan ke otoritas lokal atau regional seperti itu. Nah, yang tiga itu ada partisipasi pembangunan menjadi cara paling efektif untuk meningkatkan kapabilitas manusia atau kapabilitas modal manusia dan membuat proyek berjalan dengan lebih baik. Oh, udah. Hmm. Kalau untuk tren tata kelola ini kalian bisa lihat di halaman 161 ya teman-teman. Sebenarnya itu tuh ada kurva ya. Cuman aku khawatir kalau misalnya dimasukkan, karena ini kan melebar kan. Kalau kemarin kan cuma kotak-kotak, jadi bisa dimasukkan. Ini melebar. Jadi tuh kayak kepotong, baru kayak nggak jelas gitu kan. Jadi kayak jadi aku harap kalian yang membaca, yang menonton ini tuh harus punya buku ini. Tapi kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ini aku jelasin udah cukup point of view banget. Tenang aja. Gitu. Jadi terima kasih untuk video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Jadi kayak aku ngejelasin udah berdasarkan video kok temen, berdasarkan buku kok teman-teman. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut mungkin bisa kalian tanyakan kepada dosen-dosen kalian. Aku juga ini sebagai video tugas gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mana aku bilang 4 lagi, sekarang berarti tinggal 3 video lagi. Oke, bye guys. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh. Eh, kita sudah. Hmm, oke, bye.